Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Sarifat Rizky dengan NPM 20013010240. Perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang materi peran akuntan dan informasi akuntansi. Sebelum itu izinkan saya menyebutkan nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Misal Adelia dengan NPM 20013010232. Yang kedua ada Hani Rakansa dengan NPM 20013010234. Dan yang ketiga ada saya sendiri Sarifata Rizky dengan NPM 20013010240. Yang keempat ada Sabrina Gianti dengan NPM 20013010241. Dan yang keempat ada Maya Haningrum dengan NPM 20013010244. Dan yang terakhir ada Nabila Dinar dengan NPM 20013010247. Nah, apa itu akuntansi dan siapa yang menggunakan informasi akuntansi? Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian akuntansi. Akuntansi atau accounting adalah sistem menyeluruh untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pemilik dan karyawan perusahaan, kepada publik, dan ke berbagai badan pemerintah atau pengawas. Nah, akuntan itu melakukan pencatatan atas pajak yang dibayarkan, laba yang diterima, dan beban yang dikeluarkan, yang seluruhnya merupakan proses yang disebut dengan pembukuan. Nah, siapa saja ini pengguna informasi akuntansi? Yang pertama tuh ada manajer bisnis. Manajer bisnis itu menggunakannya untuk mengembangkan sasaran dan rencana, menetapkan anggaran, dan mengevaluasi prospek masa depan. Dan yang kedua ada karyawan dan serikat pekerja. Dia menggunakannya untuk merencanakan dan menerima kompensasi serta berbagai tunjangan seperti kesehatan, liburan, dan pensiun. Dan yang ketiga ada investor dan kreditor. Dia menggunakannya untuk memperkirakan pengembalian kepada pemegang saham, menentukan prospek pertumbuhan, dan memutuskan apakah perusahaan berada dalam risiko kredit yang baik. Dan yang ketiga ada otoritas pajak. Otoritas pajak ini menggunakannya untuk merencanakan pajak masuk, menentukan besaran pajak individu dan usaha, dan memastikan jumlah yang tepat dibayarkan tepat waktu. Dan yang terakhir saya akan bahas tentang badan regulator pemerintah. Nah, dia mengandalkannya untuk memenuhi tugas-tugas mereka kepada masyarakat. Misalnya, Securities and Exchange Commission mengharuskan perusahaan untuk menunjukkan laporan keuangannya sehingga calon investor dapat memiliki informasi valid mengenai status keuangan perusahaan tersebut. Nah, siapakah akuntan dan apa yang mereka lakukan? Controller. Di sini saya akan membahas tentang controller. Controller atau kepala pejabat akuntansi adalah orang yang mengelola seluruh kegiatan akuntansi perusahaan. Akuntansi keuangan versus akuntansi manajerial. Nah, yang pertama saya akan membahas akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penggunaan eksternal atau informasi keuangan suatu perusahaan. Yang kedua ada akuntansi manajerial. Nah, akuntansi manajerial ini adalah bidang akuntansi yang melayani penggunaan internal atas informasi keuangan suatu perusahaan. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang akuntan publik tersertifikasi. Itu adalah akuntan yang memperoleh izin negara dan menawarkan jasanya kepada masyarakat umum. Nah, itu dibagi kayak audit. Audit itu adalah pemeriksaan sistematis perusahaan untuk menentukan apakah laporan keuangannya benar-benar mencerminkan kegiatan operasionalnya. Yang kedua ada jasa pajak atau tax service, yaitu adalah bantuan yang diberikan oleh CPA dalam persiapan pajak dan perencanaan pajak. Dan yang selanjutnya ada jasa penasihat manajemen, yaitu adalah bantuan yang diberikan oleh kantor CPA dalam bidang-bidang seperti keuangan, desain sistem informasi, dan bidang-bidang lainnya. Dan yang keempat ada akuntan publik non-sertifikasi. Tentu jika ada akuntan publik tersertifikasi, pasti juga ada yang tidak tersertifikasi. Terus yang ketiga ada akuntan swasta dan akuntan manajemen. Akuntan yang itu adalah akuntan yang diperkirakan oleh perusahaan untuk mengerjakan kegiatan keuangan harian. Akuntan manajemen akuntan swasta yang menyediakan jasa keuangan untuk membantu manajer dalam beragam kegiatan bisnis perusahaan. Yang keempat ada akuntan forensik, yaitu praktik akuntansi untuk kepentingan penyelidikan hukum. Ya kan? Akuntansi penyelidikan adalah aparat penegakan hukum dapat meminta bantuan akuntan forensik untuk menyelidiki transaksi keuangan pada kasus dugaan kejahatan.
Terus ada bantuan perkara hukum. Akuntan forensik membantu dalam penunjukan barang bukti untuk proses pengendalian dengan cara mempersiapkan dan mempertahankan barang buktinya. Dan yang kelima ada batasan pemerintah terhadap jasa CVA dalam laporan keuangan Sarbox. Nah, Sarbox ini adalah Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Panggilannya bisa Sarbox atau SOX. Nah, ini adalah pemberlakuan aturan federal untuk mengembalikan kepercayaan publik dalam praktik akuntansi dengan cara memberlakukan persyaratan baru terhadap keuangan dalam korupsi yang sahamnya diperdagangkan secara publik. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Apa itu aset dan kewajiban? Aset atau aktiva adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan atau individu yang memilikinya. Nah, sedangkan kewajiban adalah utang yang ditanggung perusahaan ke organisasi atau individu eksternal. Nah, apa itu ekuitas pemilik? Ekuitas pemilik adalah jumlah uang yang diterima pemilik apabila mereka menjual seluruh aset perusahaan dan membayar seluruh kewajibannya. Ekuitas pemilik terdiri dari dua sumber modal. Yang pertama ada jumlah yang awalnya diinvestasikan oleh pemilik, dan yang kedua adalah laba yang dihasilkan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan ini dibagi menjadi 4. Ada neraca, ada laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan keuangan internal. Neraca. Definisi neraca sendiri yaitu memberikan sebuah informasi yang sangat rinci mengenai aspek-aspek dalam persamaan akuntansi, seperti aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Karena neraca menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, maka dari itu neraca disebut juga sebagai laporan posisi keuangan. Aset. Aset dibagi menjadi 3, ada aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Aset lancar merupakan jenis aset yang digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya ada perlengkapan, ada kas, dan ada piutang. Sedangkan aset tetap merupakan jenis aset yang digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya ada kendaraan, ada mesin, peralatan, dan beserta pabrik. Sedangkan aset tak berwujud merupakan jenis aset yang membawa manfaat ekonomi masa depan ke perusahaan serta dapat diidentifikasikan, seperti biaya riset, legalitas, hak cipta, dan hak paten. Kewajiban. Kewajiban dibagi menjadi 2, ada kewajiban lancar dan ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah utang yang harus dilunasi dalam kurun 1 tahun. Dengan menggunakan aktiva lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar yang lain. Kewajiban lancar ini meliputi utang whistle, utang dagang, pendapatan diterima di muka, biaya yang harus dibayar, utang pajak, dan utang bunga. Kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lainnya yang bukan dari aktiva lancar. Contohnya ada utang obligasi, ada kewajiban pensiun, dan kewajiban leasing. Kewajiban leasing adalah kesepakatan sewa di mana penyewa sepakat untuk membayar sewa kepada pemilik properti atau pengguna aset. Ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik ada modal disetor dan ada laba ditahan. Modal disetor merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik. Sedangkan laba ditahan merupakan laba bersih yang disimpan perusahaan dan dibayarkan kepada pemegang saham, yang biasanya dikenal dengan istilah dividen. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi memiliki definisi yang merupakan gambaran hasil pendapatan dan beban dalam bentuk angka yang menunjukkan kerugian atau keuntungan tahun perusahaan. Laporan laba rugi dibagi menjadi 4, ada pendapatan, biaya pendapatan, beban operasi, dan laba kotor. Pendapatan. Pendapatan adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan atau suatu jasa. Contohnya suatu firma hukum memperoleh 250 juta atas pembuatan akta pasar swalayan, maka firma tersebut mendapatkan pendapatan karena telah memberikan suatu jasa. Biaya pendapatan.
Biaya pendapatan atau bisa disebut harga pokok penjualan merupakan harga beli barang-barang yang dijual selama satu periode akuntansi. Biaya pendapatan dapat dilakukan dengan menjumlahkan persediaan awal barang dagang dengan pembelian bersih dalam satu periode lalu dikurangi dengan jumlah persediaan barang dagang pada akhir periode akuntansi. Beban operasi. Beban operasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan. Biaya ini mencakup pengkajian, komisi penjualan, tunjangan karyawan, dan kontribusi lainnya. Laba kotor. Laba kotor merupakan laba awal yang bisa dihitung secara cepat dan hanya memuat dua jenis data, yaitu pendapatan dan biaya pendapatan. Laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki definisi yaitu laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi. Laporan arus kas ini dibagi menjadi 3, yaitu arus kas dari operasi, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pembiayaan. Arus kas dari operasi adalah arus kas yang berkaitan dengan upaya memperoleh laba usaha, seperti penjualan, penerima piutang, dan pembelian barang dagang. Arus kas dari investasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadikan sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, dan lain-lain. Arus kas dari pembiayaan. Arus kas dari pembiayaan merupakan aktivitas yang mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber, seperti obligasi, pembayaran dividen, dan pelunasan piutang. Laporan keuangan internal. Laporan keuangan internal memiliki definisi yaitu laporan yang memuat data keuangan yang hanya berlaku untuk kalangan internal perusahaan. Cara penggunaan laporan keuangan secara internal. 1. Menilai bagaimana manajemen bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya perusahaan. Kedua, membentuk keputusan tentang kapan harus meminjam atau menginvestasi sumber daya perusahaan. Ketiga, membentuk keputusan ekspansi atau perampingan. Standar dan praktik pelaporan. Pengakuan pendapatan dan penetapan waktu aktivitas. Pengakuan pendapatan adalah pencatatan dan pelaporan pendapatan formal pada waktu yang tepat. Meskipun suatu perusahaan memperoleh pendapatan secara kontinu saat mencetak penjualan, laba tidak dilaporkan hingga siklus laba terpenuhi. Penjualan telah selesai dan produk telah diantarkan dan harga jual telah ditagih atau dapat ditagih. Pengungkapan penuh, full disclosure, merupakan pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang menjadi relevan. Prinsip pengungkapan penuh ini sebagai penyajian semua informasi dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi pemahaman. Untuk materi selanjutnya yaitu menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan menyediakan data yang pada gilirannya dapat mengidentifikasi tren dan dapat diterapkan untuk menciptakan beragam rasio atau perbandingan angka. Rasio biasanya dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi utama yaitu rasio solvabilitas, merupakan rasio keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Dalam rasio solvabilitas terdapat beberapa pembagian yaitu pendek atau mengukur likuiditas perusahaan dan kemampuannya untuk membayar utang secara langsung. B. Rasio lancar atau sering disebut rasio bankir, rasio keuangan untuk mengatur kemampuan perusahaan membayar utang lancar dan aset lancar. C. Solvabilitas jangka panjang. Suatu perusahaan tidak dapat mampu memenuhi kewajiban utang jangka panjangnya berada dalam resiko diambil alih oleh resiko yang sangat dihindari oleh kreditor dan investor. Solvabilitas jangka panjang dihitung dengan cara membagi utang atau kewajiban total dengan ekuitas pemilik. Yang kedua, rasio profitabilitas merupakan pengukuran potensi laba. Pentingnya untuk mengetahui apakah suatu perusahaan sanggup melunasi utang jangka pendek maupun jangka panjangnya. Tetapi resiko saja tidak bisa menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan investasi. Investor menginginkan beberapa indikasi pengambilan yang dapat diandalkan. Bukti nyata laba bisa dilihat
dari rasio profitabilitas, misalnya laba per saham. Untuk menghitung laba per saham yaitu sebagai berikut. Laba bersih dibagi jumlah saham yang bisa beredar. Yang ketiga, rasio aktivitas merupakan pengevaluasian penggunaan aset oleh pihak manajemen. Apa perusahaan menggunakan sumber dayanya? Efisiensi dalam penggunaan sumber daya perusahaan berhubungan erat dengan profitabilitas. Sebagai calon investor harus mengetahui perusahaan mana yang memperoleh lebih banyak hasil dari sumber dayanya. Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan dapat digunakan untuk rasio aktivitas sehingga dapat mengukur efisiensi tersebut. Kemudian, kita akan masuk ke dalam subbab menghadirkan etika ke dalam persamaan akuntansi. Tujuan dari etika akuntansi sendiri adalah mempertahankan kepercayaan publik dalam lembaga bisnis, pasar keuangan, dan produk serta jasa dari profesi terkait akuntansi. Mengapa perlu ada etika akuntansi? Sebab, di tengah banyaknya laporan publik mengenai tindakan amoral, etika masih menjadi bidang di mana seseorang yang bersedia untuk melakukan hal yang benar bisa membuat suatu perubahan dan orang-orang melakukannya setiap harinya. Kemudian oleh karena itu, terdapat kode etik profesional AIPA. Kode etik profesional atau dalam bahasa Inggrisnya, Code of Professional Conduct bagi anggota publik di Amerika Serikat dimuat dan diberlakukan oleh AIPA. Lembaga ini menjelaskan 6 bidang etika yang harus dipatuhi oleh para akuntan agar dapat mempertahankan sertifikasi mereka. Dalam membaca aturan AIPA, dapat dilihat bahwa aturan ini melarang penipuan dan penyalahgunaan laporan keuangan. Kemudian, pelanggaran atas etika akuntansi dan GAAP. Pelanggaran tindakan akuntansi yang tak etis dan ilegal telah memenuhi halaman surat kabar selama beberapa tahun belakangan ini. Beberapa kasus yang terkenal menurunkan kepercayaan publik, mengancam kelangsungan dan pensiun ribuan karyawan, serta menyebabkan penutupan dan hilangnya lapangan kerja. Berikut poin-poin penting kode etik yang dijelaskan di dalam aturan AIPA. Yang pertama, tanggung jawab sebagai seorang profesional. CPA harus melaksanakan tugas mereka dengan moralitas yang tinggi dan dengan sikap yang meningkatkan kepercayaan terhadap profesi mereka. Kedua, melayani kepentingan umum. CPA harus menurunkan komitmen terhadap profesinya dengan menghargai dan memelihara kepercayaan publik dan melayani mereka. Ketiga, mempertahankan integritas. CPA harus melaksanakan seluruh kegiatan profesional dengan menitik beratkan pada integritas, yang mencakup ketulusan dan kejujuran. Keempat, objektif dan independen. CPA harus menghindari konflik kepentingan dan kemunculan konflik kepentingan dalam mengemban tanggung jawab profesional mereka. CPA juga seharusnya independen dari klien ketika memberitahukan kepada halayak umum bahwa laporan klien ini benar-benar jujur dan tidak dipengaruhi siapapun. Kelima, memelihara standar etika dan teknis melalui prinsip kehati-hatian. CPA harus menerapkan prinsip kehati-hatian melalui peningkatan profesional, mematuhi standar etika, meningkatkan kompetensi pribadi dengan cara melanjutkan pendidikan di akuntansi, dan meningkatkan kualitas jasa. Kemudian yang terakhir, perilaku profesional dalam menyediakan jasa. CPA dalam praktik secara umum harus mematuhi arti dan itikat yang terkandung dalam kode etik profesional ketika memutuskan jenis jasa dan ragam tindakan agar dilakukan secara kompeten dan cermat kepada klien. Berikut ada contoh tindakan akuntansi yang tak etis dan ilegal. Pertama, Time Warner. Perusahaan ini menaikkan pendapatan iklan agar harga saham mereka tidak jatuh sebelum dan setelah merger dengan Time Warner. Kedua, Freddie Mac. Korporasi pemerintah Amerika Serikat ini melakukan salah saji laba sebesar 5 miliar US dollar. Yang ketiga, HCA. Columbia HCA. Perusahaan ini menipu Medicare, Medicaid, dan Tricare melalui klaim biaya yang salah dan penagihan ilegal. Keempat, Tyco. CEO Dennis Kozlowski secara ilegal menggunakan dana perusahaan untuk membeli karya seni mahal untuk kepentingan pribadinya. Yang kelima, Waste Management.
perusahaan ini melebihi sajikan laba dalam laporan keuangan dan menyajikan laba yang palsu. Kemudian Broadcom. Perusahaan ini menyembunyikan 3,8 miliar dolar US dollar beban sehingga menunjukkan kenaikan laba yang palsu alih-alih kerugian dalam laporan keuangan tahunan. Kemudian akuntansi internasional. Pada akhir abad ke-20, jelas bahwa kemunculan organisasi multinasional dan perekonomian global mengharuskan adanya keseragaman praktik. International Accounting Standards Board. Sejak didirikan pada tahun 2001 dan bermarkas di London, Inggris, IASB, Badan Standar Akuntansi Internasional, merupakan badan independen berlaba yang bertanggung jawab atas penciptaan standar akuntansi global dan menghimpun dukungan serta kerjasama dari berbagai organisasi akuntansi dunia dalam memberlakukan standar tersebut. 15 anggota IASB dari berbagai negara adalah para pakar akuntansi dengan pengalaman teknis dan bisnis internasional yang mumpuni. Mengapa harus satu standar praktik global? Karena nyatanya, meskipun sudah ada lebih dari 100 negara yang mengadopsi praktik akuntansi IASB, hampir 40 negara lain, antara lain Tiongkok, Kanada, dan Amerika Serikat, masih menggunakan GAAP versi mereka sendiri. Nah, penggunaan standar akuntansi yang berbeda-beda inilah dapat menghasilkan tafsiran yang jauh berbeda terhadap kesehatan finansial suatu perusahaan. Inkonsistensi dalam pelaporan keuangan tidak bisa dibenarkan dalam kegiatan perekonomian dunia, sehingga menjadi perlindungan yang relevan menjadi tujuan IASB. Kemudian inilah contoh-contoh bidang yang menjadi sasaran penyelarasan antara GAAP-AS dan IASB. Yang pertama, dalam menilai aset atau dilaporkan dalam neraca, GAAP versi AS memungkinkan suatu aset diturunkan nilainya apabila atas alasan tertentu nilainya memang berkurang. Akan tetapi, nilai tersebut tidak bisa diubah lagi kemudian sekalipun nilai aktualnya memang meningkat. Sebaliknya, standar IASB memungkinkan perubahan demikian karena mencerminkan kenaikan nilai pasar, sehingga nilai aset perusahaan dilaporkan bisa berbeda. Kedua, dalam pengakuan pendapatan. Dalam pengakuan pendapatan, prosedur GAAP-AS dan IASB berbeda satu sama lain. Proposal gabungan yang sekarang sedang dibahas, jika disetujui, akan menghapus ketidaksesuaian dan memberikan status standar baku yang mengakui pendapatan pada waktu ketika barang dan jasa yang bersangkutan telah diterima pelanggan, dan pada jumlah yang diharapkan akan diterima atau sudah diterima dari pelanggan tersebut. Ketiga, dalam menurunkan nilai aset keuangan, misalnya saat melaporkan kredit macet, krisis keuangan terjadi. Baik GAAP dan AS dan IASB saat ini menggunakan prosedur yang sama. Keempat, dalam pengungkapan nilai wajar. Proposal gabungan FASB dan IASB mensyaratkan standar baru dalam memperbaiki sistem perbandingan pengungkapan nilai wajar dalam laporan keuangan. Lain halnya dengan praktik pengungkapan yang tidak seragam di antara beragam GAAP lokal, kedua kubu menginginkan nilai wajar yang dilaporkan untuk suatu aset, kewajiban, dan satu item dalam ekuitas pemilik agar memiliki makna yang seragam berdasarkan prosedur FASB dan IASB. Dan ini tentang waktu implementasi. SEC AS telah menetapkan tahun 2015 sebagai tahun paling awal yang mengharuskan perusahaan AS menggunakan prosedur IASB dalam pelaporan keuangan. Namun, untuk memenuhi target 2015 ini, IASB pertama-tama harus menunjukkan bahwa standar miliknya telah dikembangkan secara cermat agar dapat digunakan dalam sistem laporan keuangan di AS. Hal ini mencakup kepastian bahwa investor telah memahami dan memiliki pengetahuan dalam menggunakan standar IASB. Pendidikan akuntansi pun harus diperbaharui agar mempersiapkan mahasiswa akuntansi Amerika Serikat dalam standar IASB.
juga memuktahirkan para praktisi di kantor-kantor akuntan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.